7 jam kerja ini bisa mencapai 371 kg, menghasilkan 460,8 rupiah per 4 jam atau per sekali charge gitu ya. Yang di PTPN Jawa Barat, PTPN di Sumatera Utara, mereka itu bisa mencapai 500 kg atau 5 kuintal, bahkan ada yang sampai 600 kg. Ini luar biasa sekali dengan menggunakan ini. Halo Sobat Firman, selamat datang kembali dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas apa sih keunggulan dan keuntungan dengan menggunakan mesin panen teh Firman FTH24V. Di sini saya akan membaca data secara lebih detail dan secara lebih menyeluruh tentang keunggulan-keunggulan itu. Untuk itu, sebelum nonton, teman-teman semua wajib subscribe dulu. Sekarang kita langsung bahas, ayo. Di sini saya akan bahas tentang data ya, data yang kami peroleh melalui uji coba dan melalui tes report dari BPP Mektan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang efisiensi luas kerja dari FTH24V dibanding dengan mesin pemanen teh menggunakan BBM dan juga pakai gunting manual. Yang pertama, FTH24V ini untuk menggunakan ini hanya menggunakan satu orang saja dibanding dengan mesin panen teh menggunakan BBM itu itu sekitar 2-3 orang, bahkan ada yang sampai 5 orang. Nah, kalau yang pengguna untuk gunting manual hanya 1 orang. Oke, sekarang saya akan bahas kapasitas panen kerjanya. Dalam 1 orang aja ya, dalam menggunakan 1 orang aja, kapasitas panen FTH24V ini dapat menjangkau 600 meter persegi dalam waktu 1 jam. Oke, sekarang kita bandingkan dengan mesin panen teh menggunakan BBM. Dalam 1 jam ini mampu menghabiskan 1.500 meter persegi. Nah, memang lebih luas, tapi kita bandingkan dengan penggunanya ya, dengan penggunaannya. Kalau misalkan FTH24V ini 1 orang 600 meter persegi, kalau pakai mesin panen teh dengan menggunakan BBM 1.500 meter persegi, kita hitung 5 orang aja, sudah kurang lebih sekitar 500 meter persegi. Artinya lebih besar 100 meter persegi dibanding dengan menggunakan FTH24V. Nah, sekarang kita bicara yang gunting manual. Ini sangat jauh, hanya sekitar 150 meter persegi. Ya, jadi udah kelihatan untuk jangkauan luasnya, kapasitas kerja luasnya itu lebih besar menggunakan FTH24V. Selanjutnya kita bicara dengan susut panennya. Susut panen FTH24V ini sekitar 20,11%. Nah, lebih rendah dibanding dengan panen teh BBM. Ya, kalau teman-teman bisa sebut itu mesin double ya, mesin double itu sekitar 28,36%, lebih besar ya susut panennya. Nah, dibanding dengan yang gunting teh manual juga sama, lebih besar sekitar 23,64%. Unggul lagi FTH24V ya, jadi sudah 3-0. Kemudian efisiensi panennya, efisiensi panen ini sekitar 79,89%, lebih tinggi dibanding dengan mesin double 71,64%, lebih tinggi ya, sudah 4-0 nih ya, dibanding dengan yang manual juga, gunting manual itu sekitar 76,36%. Semua efisiensi kerja dan juga luas kerja itu dimenangkan FTH24V. Sekarang selanjutnya saya akan bahas tentang produktivitas kerja. Untuk produktivitas kerja FTH24V ya, dalam 1 jam kerja ini bisa menghasilkan sekitar 53 kilo. Dibanding dengan mesin double, kita sudah konversikan menjadi 1 orang hasilnya, ini hanya 32 kg saja. Oke, dibanding dengan panen teh manual pakai gunting, ini jauh sekali 13,2 kg. Ya, artinya dengan produktivitas kerja ini sudah jauh lebih besar dibanding dengan mesin double dan juga manual. Kita hitung dalam waktu 1 hari kerja, 7 jam ya. 7 jam kerja ini bisa mencapai 371 kg. 3 kuintal ya. Sedangkan mesin panen teh double saya sudah hitung hasil dengan 1 orang itu 255 kg ya.
Selisihnya sekitar 170 kg. Oke, nah ini jauh sekali dibanding dengan gunting teh manual, yaitu hanya sekitar 92,4 kg dalam satu hari kerja. Bahkan kalau saya sudah tanya ke penggunanya langsung yang di PTPN Jawa Barat, PTPN di Sumatera Utara, mereka itu bisa mencapai 500 kg atau 5 kuintal, bahkan ada yang sampai 600 kg. Ini luar biasa sekali dengan menggunakan ini. Karena kenapa? Karena dengan teman-teman menggunakan FTH 24P ini, itu dia artinya memegang sendiri, memegang kendali sendiri, dibanding dengan mesin double itu harus satu tim, 2 sampai 3 orang, bahkan sampai 5 orang. Kalau teman-teman yang menggunakan mesin double ini salah satu aja yang malas atau salah satu aja yang berhalangan, itu pasti terganggu untuk pemanenan. Nah, kalau yang menggunakan FTH 24P ini, teman-teman atur sendiri waktu kerjanya. Jam 6 pagi langsung babat, langsung panen. Ya, jadi itu memiliki motivasi yang lebih tinggi dibanding dengan menggunakan mesin double ya. Kadang-kadang kalau yang tadi saya bilang, kalau misalkan yang satunya males, yang satunya pegel, ya terganggu gitu, artinya menurunkan produktivitas. Nah, kalau misalkan pakai yang FTH 24P ini, ya udah bebas. Mau sampai malam terserah, yang penting kuat atau enggak gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan bahas efisiensi operasional. Sekarang hitung-hitungan uang-uangan. Ngomong-ngomong kerja, artinya kan kita harus ada hasil. Oke, hasil tadi kita sudah bicarakan. Saya sudah bahas hitung-hitungan hasil. Sekarang yang namanya kerja juga kan ada effort ya, ada usaha. Nah, usaha ini dalam bentuk tenaga dan juga biaya operasional. Sekarang saya akan bahas biaya operasionalnya menggunakan FTH 24P ini dengan menggunakan mesin double, dengan menggunakan BBM dan juga yang manual. Oke, ini saya asumsikan dalam waktu satu hari kerja menggunakan FTH 24P ini 7 jam ya. Ini menghasilkan atau mengeluarkan biaya hanya Rp460 per 1 jam. Itu dihitung nanti dari hitung-hitungan pengecasan ya. Nanti setelah ini akan saya bahas lebih detail. Nah, kalau teman-teman menggunakan ini dalam 1 bulan kerja, itu hanya menghabiskan sekitar 13 ribuan, 14 ribu lah ya, atau 15 ribu lah, 15 ribu rupiah dalam 1 bulan untuk menghabiskan uang dalam mengecas. Nah, sekarang kita bandingkan dengan mesin double dengan menggunakan BBM. 1 hari kerja ini 90 ribu rupiah dalam waktu 1 hari. Oke, dalam waktu 1 bulan sekitar 2.600.000 ya. Dari mana hitung-hitungan itu berasal? Sekarang saya akan jelaskan, oke? Nah, lihat ya, lihat di grafik ini. Jadi, FTH 24P ini dia menggunakan charger ya. Dia menggunakan charger untuk mengecas baterai dan mengkonsumsi listrik rumahan. Oke? Nah, charger ini mengkonsumsi daya sekitar 80 watt ya, 80 watt. Oke, kita sekarang hitung. Untuk memenuhkan baterai ini dari 20% sampai 100% itu butuh waktu 4 jam, oke? 80 watt kali 4 jam sekitar 0,3 kWh kWh. Oke. Sekarang untuk yang saya syuting sekarang ini sekitar bulan Juni 2023, harga per kWh itu Rp1.440. Sekarang kita kalikan 0,32 dikalikan 1.440 menghasilkan Rp460,8 per 4 jam atau per sekali charge gitu ya. Oke, sekarang kita hitung dalam waktu per bulannya. 460 kWh dikali 30 hari ini sekitar Rp13.824 atau kita bulatkan 14.000. Jadi hitung-hitungannya seperti itu. Bahkan jadi kalau ini kan hitung-hitungannya dengan menggunakan 1 hari kerja. Bahkan teman-teman semua yang pernah saya temui, mereka menggunakan FTH ini itu bertahan sampai 2 sampai 3 hari. Nah, artinya dalam satu ngecas itu bisa sampai 2 sampai 3 hari. Artinya 14.000 ini saya rasa hitung-hitungan yang baku. Kalau teman-teman semua yang bisa menggunakan sampai 3 hari, bahkan bisa sampai kurang lebih sekitar Rp5.000 dalam sebulan. Sekarang saya coba hitung-hitungan yang 2.600.000 per bulan itu menggunakan double, oke? Nah, perhitungannya adalah seperti ini. Konsumsi BBM mesin double ini dalam waktu sejam itu kurang lebih sekitar 0,68 liter ya, atau sekitar setengah liter lebih ya. Setengah liter lebih dalam waktu sejam. Untuk teman-teman PTPN ini
biasanya itu harus menggunakan bensin non subsidi. Kita hitung harga Pertamax ya. Harga Pertamax ini Rp18.800 per saya syuting hari ini, Juni 2023. Itu 18.000 per liter, oke. Kemudian dalam waktu 1 hari kerja ini 0,68 ya. 0,68 ini konsumsi bensinnya dikalikan 7 jam atau satu hari kerja, ini menghasilkan 4,76 liter per 7 jam atau per 1 hari kerja lah ya. Sekarang kita hitung biayanya. Dalam 1 hari 4,76 liter kali 18.800 menghasilkan 89.400 sekian, atau kita bulatkan Rp19.000. Oke, dalam waktu 1 hari tuh. Kalau kita hitung dalam waktu 30 hari atau 1 bulan, 8.900 kalikan 30 hari aja ya. Ini kita hitung bulat ya, 30 hari, karena yang FTH juga kita hitung 30 hari. Ini menghasilkan 2.680.000 sekian. Berbeda sangat jauh gapnya untuk biaya operasional ya. Yang tadi kita lihat ini dalam 1 bulan sekitar 14.000 aja untuk FTH 24V. Untuk mesin double ini 2.600.000. Sangat jauh. Jadi perbandingannya jauh, dan teman-teman sudah bisa membayangkan ya efisiensi kerjanya, efisiensi biaya operasional itu seperti apa. Belum lagi mesin ini harus menggunakan oli campur atau oli campur 2 tak, yaitu juga pasti mengeluarkan biaya. Jadi kesimpulan yang terakhir, hitung-hitungan yang terakhir, kita akan coba rumuskan berapa sih per kilo ini membutuhkan biayanya. Untuk FTH 24V ini membutuhkan biaya sekitar Rp1,2 per kilo untuk operasionalnya. Sedangkan untuk mesin double ini itu menghabiskan Rp350 per kilo. Jauh ya, 1,2 dibanding Rp350 per kilo. Ya, jadi seperti itu kesimpulannya. Kenapa sih harus membeli mesin FTH 24V ini? Yang tadi saya bilang, efisiensinya jauh lebih besar. Efektivitas kerjanya juga jauh lebih besar, jauh lebih efektif dan produktif gitu ya. Dan juga penggunaannya itu sangat mudah. Nah, jadi teman-teman yang sudah pernah lihat videonya itu sangat mudah sekali untuk penggunaannya. Dan bisa disimpulkan untuk mesin double ini memang udah kalah telak ya, dibanding dengan apalagi yang pakai gunting, sudah kalah telak dibanding dengan ini yang mesin FTH 24V ini. Satu lagi, beberapa bulan yang lalu atau beberapa waktu lalu kami juga sudah berbicara terhadap mandor-mandor maupun pengguna dan juga dari teman-teman PTPN bahwa menggunakan FTH 24V ini hasil dari potongan itu lebih rapi dibanding dengan mesin double, dan juga dari efek rapih itu dia akan bertumbuh lebih lebat lagi pucuknya itu. Nah, artinya pada saat teman-teman semua memotong pakai FTH 24V, kita tunggu 3 bulan, 6 bulan, itu tumbuhnya itu lebih lebat lagi, pucuknya lebih lebat lagi, artinya produktivitasnya itu lebih tinggi lagi dibanding dengan mesin yang double ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kenapa sih harus menggunakan Firman FTH 24V. Oke, jadi teman-teman yang berminat atau yang mau tanya-tanya silahkan langsung WhatsApp di sini untuk menanyakan apa sih produk ini dan juga bagaimana harganya dan juga bagaimana servis dan spare partnya. Oke, dari saya cukup sekian. Jangan lupa untuk klik subscribe dan sampai jumpa lagi.